Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Mari kita lanjutkan kuliah atau kajian komunikasi kita. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang komunikasi model linier. Nah, sekarang kita akan bahas komunikasi model interaksional atau komunikasi sebagai interaksi. Nah, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwa model linier itu berasumsi seseorang hanyalah pengirim atau penerima. Tentu ini atau pandangan ini memiliki berbagai kekurangan terhadap partisipan-partisipan dalam proses komunikasi. Oleh karena itulah respon atas kekurangan ini, kekurangan teori dari model linier ini, Wilbur Schramm tahun 1954 itu kemudian mengemukakan bahwa kita juga harus mengamati hubungan antara seorang pengirim dan penerima. Ia kemudian mencetuskan model komunikasi interaksional atau interactional model of communication, yang titik utamanya adalah menekankan proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi itu berlangsung dua arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Artinya sebaliknya. Prosesnya melingkar. Ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa seorang dapat menjadi baik pengirim maupun penerima dalam sebuah interaksi, tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus gitu. Nah, satu elemen yang penting bagi model komunikasi interaksional adalah umpan balik atau feedback atau tanggapan terhadap suatu pesan. Nah, umpan balik dapat berupa verbal ataupun non-verbal, sengaja atau tidak disengaja. Nah, umpan balik juga membantu para komunikator untuk mengetahui apakah pesan mereka telah tersampaikan atau tidak, dan sejauh mana pencapaian makna terjadi. Nah, dalam model interaksional, umpan balik terjadi setelah pesan diterima, tidak pada saat pesan sedang dikirim. Artinya tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, elemen terakhir dalam model interaksional adalah bidang pengalaman atau field of experience seseorang, atau bagaimana budaya, pengalaman, dan keturunan seseorang memengaruhi kemampuannya untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, setiap orang membawa bidang pengalaman yang unik dalam setiap episode komunikasi, dan pengalaman-pengalaman tersebut seringkali memengaruhi komunikasi yang terjadi. Sebagai contoh, misalkan ketika dua orang saling mengenal dan mulai berkencan, mereka secara mutlak membawa bidang pengalaman mereka ke dalam hubungan ini. Pihak yang satu mungkin dibesarkan di keluarga yang sangat religius, sementara di pihak yang lain di keluarga yang tidak religius. Nah, oleh karena itulah pengalaman-pengalaman ini nanti akan memengaruhi bagaimana dua orang ini ketika bersama, dan hampir pasti akan memengaruhi cara keduanya dalam mempertahankan hubungan mereka. Nah, bisa dilihat di sana, itulah model communication as interaction, model Schramm ya. Nah, seperti juga model linier, model interaksional juga mendapat catatan. Pertama, model ini menyatakan bahwa satu orang bertindak sebagai pengirim sementara lainnya bertindak sebagai penerima dalam sebuah proses komunikasi. Nah, sebagaimana yang telah kita alami
Jadi seseorang dapat berperan sebagai pengirim dan penerima sekaligus dalam satu peristiwa komunikasi. Nah, kritik terhadap model interaksional berkaitan dengan umpan balik. Apa yang terjadi ketika seseorang mengirimkan pesan nonverbal dalam sebuah interaksi? Tersenyum, cemberut, atau mengalihkan pembicaraan dalam sebuah interaksi antara dua orang itu akan selalu terjadi. Nah, dalam sebuah interaksi antara ibu dan anak misalnya, si ibu mungkin saja memarahi anaknya sambil terus membaca perilaku nonverbal anaknya. Apakah ia tertawa atau sedih, atau apakah ia mendengarkan ibunya? Nah, tiap perilaku ini akan memengaruhi si ibu untuk menyesuaikan pesannya ketika ia berbicara dengan anaknya. Nah, pandangan interaksional berasumsi bahwa dua orang berbicara dan mendengarkan, tapi tidak dalam satu saat bersamaan. Nah, kritik inilah yang mendorong kemudian munculnya komunikasi jenis ketiga yang disebut dengan komunikasi transaksional yang nanti kita akan bahas. Ya, terima kasih. Mari kita diskusi.